Yuk, kembali lagi di berita gulat episode terbaru dari MIF Wrestling. Jadi kemarin libur dulu karena saya ada kegiatan dan hari ini ya alhamdulillah sudah bisa bikin video lagi sehingga kita akan langsung gercep untuk bikin videonya dan tag. Nah, ada beberapa berita yang akan saya update. Ya, seperti biasa ada 3 yang menarik. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu dari WWE, yaitu cederanya salah satu pegulat yang baru aja balik sebenarnya, tapi kasihan ada cedera lagi, yaitu Cora Jade ya. Nah, si Cora Jade ini dia baru balik, baru balik sekitar 2 minggu yang lalu lah ya, pokoknya di pay-per-view gitu. Habis pertandingannya si Lyra Valkyria. Nah, si Cora Jade ini menantang Lyra Valkyria buat titelnya, buat NXT Women's Championship-nya. Tapi memang sungguh sial, dia baru match lagi di NXT Live Event hari Jumat yang lalu. Itu dia langsung cedera lagi gitu. Sungguh kasihan ya. Dan ternyata setelah di-update, itu dia cederanya adalah ACL. Robek ACL atau anterior cruciate ligament. Nah, apa sih anterior cruciate ligament? Nah, itu terlalu panjang kalau saya bahas secara anatomis. Sehingga ya kita nanti teman-teman bisa ini aja lah, bisa saling search aja gitu. ACL itu apa sih? ACL ini apa-apa? Nanti silahkan drop di komen nih kalau misalkan tahu ya. Oke. Tapi yang jelas, kalau misalkan kita bahas secara sederhananya, cedera ACL ini adalah salah satu cedera yang cukup mematikan di dunia gulat ya, di dunia olahraga bahkan. Karena ya orang yang cedera ACL itu dia biasanya recovery-nya lama setelah operasi. Mungkin bisa makan waktu paling cepat tuh 6 bulan, biasanya 4-6 bulan lah. Tapi umumnya itu sekitar 8 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru balik lagi gitu. Karena cedera ACL tadi. Kita bukan bahas masalah, aduh kasihan Cora Jade harus absen dong, harus absennya lama gitu. Ya karena dia juga ada kemungkinan diabsenkannya selama 1 tahun gitu. Sehingga dia belum bisa balik bulat lagi kalau buat sekarang. Dan belum tahu juga bagaimana penanganannya dan lain sebagainya karena belum ada update-nya juga ya buat ini. Tapi yang ingin jadi pembahasan saya di episode ini tentang cederanya si Cora Jade ini bukan tentang cederanya saja, tapi ternyata dari jurnalis Wrestling Observer Newsletter itu disebutkan jika ada sesuatu yang salah, dalam tanda kutip ya, ada sesuatu yang salah dengan WWE ini, tepatnya di performance center-nya gitu. Dimana si kesalahannya ini menurut mereka adalah ada pola latihan yang tidak selesai, ada yang belum tuntas gitu ya, sehingga ya dipertanyakan nih, apakah sudah safety kah atau bagaimana, itu yang belum dibahas itu menurut mereka. Ya karena ada beberapa pegulat lain juga yang mengalami kayak seperti Nikita Lyons, ada Wendy Choo, ada juga Soruka ya salah satunya itu yang disebutkan menurut mereka. Yang bisa kita tangkap adalah menurut mereka ada sesuatu yang tidak selesai, ada sesuatu yang tidak beres gitu dengan pola latihan yang terjadi di WWE Performance Center. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya, ini sebenarnya nggak melulu salahnya WWE itu ya, terlebih dari Performance Center karena mungkin nggak seisi Performance Centernya yang salah. Tapi mungkin ada unsur-unsur lain yang sekiranya harus diselesaikan. Contohnya, mungkin kita tidak bisa sekadar menyalahkan, latihannya gak beres, latihannya ngaco gitu, nggak bisa. Harus lihat faktor-faktor lainnya ya. Contohnya, mungkin seperti ada masalah di fisioterapis, ada di pola latihan, ada di gerakan-gerakan yang spesifik yang harus dilakukan gitu. Itu mungkin ada salah di situ. Dan kita juga nggak bisa melulu menyalahkan si pemainnya aja atau coachnya aja gitu. Mungkin ada mix kesalahan yang campur di situ gitu. Salah satu contohnya kalau misalkan kita tarik ke dunia olahraga yang lain itu adalah di sepak bola. Waktu itu di zamannya pelatih Ronald Koeman itu tahun berapa ya? 2021 kah? Saya agak lupa, 2020 2021 aja pokoknya. Waktu itu zamannya Barcelona itu banyak yang cedera, teman-teman. Banyak yang cedera, nggak pulih gitu. Bukan nggak pulih, ya lama pulihnya. Kadang udah balik cedera lagi gitu. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Ini ada salah apa sih? Kok Barcelona bisa banyak gini yang cedera? Dan ternyata di pelatih berikutnya setelah pergantian dari Ronald Koeman itu ke Xavi Hernandez, itu sempat ada drama lagi juga. Nah, di mana masih ada juga nih yang sering-sering cedera gitu. Padahal
kayaknya pola latihan normal, udah semua udah normal, diet juga udah sesuai gitu. Tapi ternyata setelah dicek ada sesuatu yang masih bermasalah, dan ternyata setelah dicek itu adalah fisioterapisnya gitu. Sehingga fisioterapisnya dipecat, diganti oleh yang baru, yang mana fisioterapis sebelumnya itu adalah bawaan dari Ronald Koeman. Ketika diganti sama yang sudah sesuai menurut Xavi, dan hasilnya ya Barcelona much better lah. Sudah jarang gitu yuk yang cedera karena apa gitu, cederanya itu rame-rame gitu, enggak, udah jarang sih sekarang ya. Mudah-mudahan bisa stabil seperti itu. Dan mungkin juga kalau misalkan kita kembalikan ke WWE, itu juga mungkin ada masalah yang sama di situ gitu. Sehingga kalau misalkan kita ngomong oh ini masalah ini, oh ini masalah itu, ya kita nggak bisa ini juga gitu. Kita juga nggak bisa memungkiri mungkin ada faktor-faktor lain juga yang tidak bisa kita ketahui sekarang. Dan juga memang belum ada jawabannya gitu. Apakah si Cora Jade ini cederanya memang benar karena pola latihannya yang kacau atau bagaimana? Itu yang harus kita jawab sekarang. Tapi karena yang jawab bukan kita gitu. Yang jawab nanti dari WWE ya. Mudah-mudahan ada jawabannya ya. Oke. Lanjut kita bahas salah satu pegulat yang sempat bikin heboh kemarin ya tahun lalu, yaitu siapa? Jungle Boy Jack Perry. Nah, ini dia baru balik lagi teman-teman. Tapi balik laginya bukan ke AEW, bukan ke All Elite Wrestling, tapi dia datang ke New Japan ketika di pay-per-view Battle in the Valley. Waktu itu dia nyerang Shota Umino. Habis match-nya si Shota ini langsung nyerang. Kemudian dia buka maskernya, terus dia di atas ring itu dia ngerobek si kontrak AEW-nya itu. Terus dia juga ada tulisan apa gitu, tulisan saya lupa atau apa, ada tulisannya scapegoat. Scapegoat itu apa? Kambing hitam, biasanya orang yang sedang dituduh-tuduh gitu. Intinya ya begitu ya. Nah, ini sempat menimbulkan spekulasi apakah si Jungle Boy ini akan tetap di AEW atau pindah gitu. Ini nggak kejawab karena emang saya sih cukup yakin ini bagian dari storyline juga gitu. Sehingga kita harus pantau terus nih. Jungle Boy ini bakalan bertahan di AEW atau pindah, atau mungkin dua-duanya bakal tampil gitu, nggak tahu ya. Percaya sama saya ini bagian dari storyline, bukan sesuatu yang ya kayaknya bukan yang heboh-heboh amat lah gitu. Cuman ini ada sedikit saran gitu ya, sedikit saran dari Bully Ray di podcastnya dia. Di podcastnya dia itu dia bilang, ini kayaknya kalau Jungle Boy disuruh bikin storyline, saya mau gue mau nunjuk ini ya, mau nunjuk bos gue, si Tony Khan. Kasih tahu aja kapan dan di mana gitu. Dia bikin ancaman gitu, kayaknya itu bagus itu kalau misalkan jadi ide storyline. Masalahnya si Jungle Boy kan kita udah tahu semua ya, kalau misalkan yang ngikutin itu gara-gara ribut sama si Empang. Kemudian karena ribut itu ujungnya dia sampai berantem gitu, sampai pukul-pukulan gitu waktu di All In London itu di bulan Agustus 2023. Nah, ujungnya apa? Si Empang dipecat, si Jungle Boy disuspend gitu. Dan ya dia baru balik lagi sekarang gitu. Sementara kalau si Empang kan kita udah tahu ya udah balik lagi ke WWE karena ya dia sendiri yang mau gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada jawabannya ya si Jungle Boy ini mau gimana gitu. Dan yang terakhir itu ada dari perusahaan yang baru balik ke asalnya, yaitu TNA Wrestling atau Total Nonstop Action, di mana di pay-per-view kemarin Hard to Kill itu dia mendatangkan banyak banget, gak banyak banget sih tapi ya ada beberapa nama yang cukup besar itu, yang cukup populer nih. Salah satunya siapa? Nick Nemeth. Nick Nemeth itu kalau misalkan kita tahu di WWE siapa? Dolph Ziggler gitu. Kayak kemarin Mercedes Moné, Sasha Banks. Nah ini sekarang Nick Nemeth ternyata dulunya di WWE Dolph Ziggler gitu. Nick Nemeth ini dia baru muncul di TNA di Hard to Kill ya, dimana dia waktu itu nyerang Moose setelah match TNA World Heavyweight Championship lawan Alex Shelley. Kemudian ya dia ngerobek bajunya, dirobek, ternyata keluar tulisan ada baju tulisannya TNA. Wah, ternyata Nick Nemeth tekan kontrak sama TNA. Keren banget itu. Nah, kayaknya sih menurut Bully Ray lagi di podcastnya dia, karena Bully Ray ini legend juga guys, legend di WWE, legend di luar gitu. Kalau di AEW enggak ya, karena dia nggak main di sana gitu, nggak pernah main di sana. Nah,
menurut Bully Ray, Nick Nemeth ini sepertinya jadi bagus nih. Bagus kalau misalkan dia tekan kontrak di TNA. Kenapa? Karena kalau di TNA bisa langsung dapat gitu. Karena ini masih baru nih, baru ngerintis lagi dari nol gitu. Ya siapa tahu Nick Nemeth bisa dapat jam terbang yang lebih nambah lagi, lebih banyak lagi itu. Terhitungkan dia sudah tidak di WWE lagi gitu karena ada mass release waktu itu. Ada pemecatan massal dan dia kena. Nah, terus kalau misalkan ditambah lagi, kalau misalkan dia tetap di WWE itu kan ada progress. Nah, kalau di WWE itu it's all about progress. Kalau misalkan progresnya enggak sesuai ya susah juga. Misalkan dia mau berkembang. Sementara kalau misalkan dia pindah ke AEW, sial juga. Kenapa sial? Karena ya udah banyak pegulatnya, udah banyak gitu, udah banyak pesaingnya, sehingga kalau misalkan dia kekeh mau ke AEW itu nanti juga bakal nggak kemana-mana gitu, takutnya begitu ya menurut Bully Ray itu. Sehingga ya kalau misalkan ke TNA jadi opsi bagus lah gitu buat Nick Nemeth ini. Apakah Nick Nemeth bakal gacor di TNA? Nggak tahu ya. Yang jelas mah kalau misalkan kita mah jangan gacor di kencering-kencering itu guys, ada Zeus yang gitu, jangan ya itu mah. Nah, kalau misalkan di yang lain boleh deh. Lagi balap gacor, itu nggak apa-apa. Ya intinya gitu sih. Jadi ada 3 berita nih hari ini nih. Ada Cora Jade cedera sehingga sempat ada drama tentang si performance centernya. Kemudian ada Jungle Boy yang baru balik ke dunia gulat. Dan yang terakhir itu ada Nick Nemeth yang datang ke TNA. Like jika suka, kalau bisa di-share ya. Kalau misalkan berita saya hari ini bermanfaat gitu. Itu aja dari saya, mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di episode berikutnya. Sekian.